Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 1 Februari sampai 15 Februari 2023. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa ya teman-teman, saya selalu menawarkan produk saya. Ini gelang energi, ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif ya, lebih percaya diri, disenangi oleh banyak orang. Dan ini harganya 200 ribuan, ini bisa dikirim ke luar negeri. Udah diisi dengan spiritual ya teman-teman, dan nanti diisi dengan supranatural. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90 ribuan ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Dan ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan bagi teman-teman yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, pembacaan garis tangan ya, personal reading, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya punya anak berapa, nikahnya berapa kali ya, dan naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, tapi secara garis besar saja. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan ya teman-teman, seperti itu. Lebih jelasnya kalian lihat di box deskripsi video ini. Semua ada harga dan apa yang memang saya layani ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Libra 1 Februari sampai 15 Februari 2023. Di sini kan tuh seperti disarankan harus fokus teman-teman. Harus fokus dengan tujuan kalian, dan kalau kalian punya kemampuan tertentu ya, skill tertentu atau punya tanggung jawab tertentu, entah tentang pekerjaan atau apapun itu, harus fokus. Dan kalian juga jangan pernah istilahnya kalian malu ataupun sungkan untuk menunjukkan kemampuan kalian. Kalau kalian punya kemampuan tertentu, misal skill tertentu, apapun itu ya teman-teman, sesuaikan saja, tunjukkan kemampuan itu ke banyak orang, karena justru itulah yang akan membuka pintu rezeki untuk kalian. Karena orang tuh ketika melihat kalian tuh punya kemampuan ini, dan juga orang-orang itu ada juga yang memang membutuhkan kemampuanmu atau produkmu atau apa yang kalian istilahnya buat ya, seperti itu. Banyak orang yang akan istilahnya datang kepadamu untuk meminta misalnya jasa kalian karena kalian punya kemampuan tertentu, atau mungkin yang berhubungan dengan misalnya skill tertentu, misalnya ya teman-teman, misalnya lukisan, atau mungkin di bidang seni, atau di bidang apapun yang memang orang itu mungkin membutuhkan jasa kalian karena kalian mampu di bidang itu. Jadi jangan pernah malu untuk menunjukkan kemampuan kalian, dan terus diasah terus ya teman-teman. Jadi biar sesuatu itu menjadi sesuatu yang memang sangat kalian kuasai, sehingga kalian tuh benar-benar istilahnya bisa diandalkan, dan itu otomatis akan membuat kalian ini terbuka pintu rezekinya ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang udah lelah dengan perjuangan. Jangan lelah teman-teman ya, karena memang hidup itu penuh perjuangan. Karena ketika kita menginginkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, pasti butuh perjuangan. Perjuangan itu bisa tenaga kita, bisa juga pengetahuan kita, atau bahkan materi ya teman-teman. Jadi jangan pernah lelah, karena justru itu yang akan membuat kalian itu menjadi orang yang apa ya, terisi dengan pengalaman, dan pengalaman itu sangat berpeluang besar untuk membuat kalian menjadi orang yang lebih maju, lebih sukses, lebih baik lagi ke depannya, entah secara pekerjaan, cara pikir, ataupun mungkin karir kalian ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pengalaman guru yang sangat berharga buat kita, dan mungkin apapun yang terjadi kepadamu itu salah satu untuk mengasah kesabaran kalian,
Walaupun memang di sini seperti ada kepenatan, ada rasa kadang-kadang seperti ini, duh aku udah berbuat apapun ya untuk membenahi semua ini, tapi kok hasilnya enggak seperti yang kalian harapkan. Tapi itulah pelajaran hidup. Tetap kalian berjuang keras, jangan pernah mudah untuk lelah atau merasa putus asa, apalagi merasa nggak mau berjuang, jangan pernah. Karena mungkin beberapa dari kalian ini masih berjuang ya teman-teman, masih mengharapkan yang terbaik dalam kehidupanmu, tetapi memang di sini ada juga dari kalian ini memang udah mulai memetik hasil dari jerih payah kalian. Jadi sesuaikan saja ya yang terjadi kepada kalian ini. Sepertinya kalian ini orang-orang yang memang semakin dewasa, semakin tenang, semakin punya wibawa juga, wibawanya juga semakin bagus ya, karena kalian semakin bijaksana, semakin banyak tertempa dengan kehidupan dan pengalaman. Justru itu membuat kalian itu menjadi orang yang seperti terisilah jiwanya dengan pengalaman, sehingga terbentuk menjadi orang-orang yang memang bisa diandalkan dalam segala hal, misalnya pekerjaan atau mungkin dalam mengelola sesuatu, atau bisa menunaikan tanggung jawab kalian dengan sangat baik ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang memang sangat membahagiakan. Dan di sini kalian tuh seperti akan ada perjuangan yang membuahkan hasil. Apapun yang kalian upayakan, apapun yang kalian perjuangkan, sepertinya sebentar lagi ada kabar baik yang akan membuahkan kegembiraan. Ada perjuangan yang membuahkan hasil ya teman-teman, seperti itu. Hasilnya apapun itu sesuaikan dengan apa yang kalian lakukan ya, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian tuh seperti akan mendapatkan kemurahan rezeki. Jadi ini sepertinya ada dua versi ya. Kalau saya lihat ini ada yang memang masih berjuang, tapi tetap kalian itu jangan putus asa, fokus dengan kemampuanmu, fokus dengan tujuan hidupmu, dan insya Allah apapun itu tidak akan sia-sia ya teman-teman. Tapi ada juga yang memang udah mulai memetik dari hasil dari jerih payah kalian, misalnya kedudukan yang baik atau mungkin rezeki yang semakin lancar. Secara global ini sepertinya memang ada perubahan-perubahan yang memang ada yang signifikan, ada juga yang pelan-pelan ya, seperti itu. Sesuaikan ya. Kita ngebahas keuangannya ya. Untuk kalian zodiak Libra, semoga semakin lancar segala urusannya ya, rezekinya juga dimudahkan, dan tahun 2023 ini menjadi awal kebahagiaan untuk kehidupan teman-teman. Semakin baik dalam segala hal ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk keuangan ya. Untuk keuangan zodiak Libra di tahun 2023 ini memang masih banyak kebimbangan, masih banyak misalnya belum pasti, ada sesuatu yang belum pasti atau belum jelas, entah secara keuangan, entah secara pekerjaan ya, entah secara karir. Tetapi di sini sebenarnya kalian ini pelan tapi pasti udah mulai terlihat hasilnya, karena apapun yang kalian upayakan ini seperti udah mulai terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebahagiaan, karena beberapa dari kalian ini udah bisa misalnya membayar, misalnya gini ya, membayar kewajiban kalian, atau misalnya bisa juga istilahnya kalian tuh bisa mempunyai jalan kehidupan, misalnya punya warung atau punya usaha baru, atau mungkin punya pekerjaan baru. Walaupun memang ini pelan-pelan, tapi insya Allah kalau kalian yakin, kalian terus berjuang, akan membuahkan rezeki yang memang cukup istilahnya jangka panjang. Mungkin walaupun belum saat ini, tapi kedepannya ya teman-teman. Tapi di sini ada beberapa dari kalian ini yang akan tercapai impiannya. Jadi ada harapan atau doa-doa mungkin yang akan tercapai ya, entah apapun itu doa-doa kalian ya. Ini bisa berhubungan dengan jodoh, berhubungan dengan kehidupan, keuangan. Tapi yang paling jelas ini melihatnya saya keuangan. Mungkin pelan tapi pasti ada keuangan yang akan datang kepadamu, atau bantuan keuangan, atau jalan kalian mendapatkan keuangan yang istilahnya pelan-pelan membuat kalian itu mapan. Dalam arti punya pekerjaan, pelan-pelan membuat kalian itu mapan karena mendapatkan gaji tiap bulan ya, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti semakin orangnya tuh semakin punya kreasi dalam pemikiran itu. Jadi tujuan kalian sama tindakan itu udah mulai seimbang. Jadi bukan cuma pemikiran, tetapi diseimbangkan dengan tindakan. Sebenarnya ini pelan tapi pasti, tapi ini membuahkan perubahan yang akan membuat kalian itu menjadi orang yang lebih baik secara keuangannya. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga seperti akan ada bantuan dari seseorang yang berhubungan dengan keuangan, atau berhubungan dengan pekerjaan atau kerjasama. Tapi ini berhubungan dengan perbaikan kehidupan ke arah yang akan datang. Dan secara global di sini sepertinya
akan ada keuangan yang semakin membaik, tetapi memang ada yang langsung agak banyak, tapi ada juga yang pelan-pelan ya teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti ada aja jalan keluar dari apapun permasalahanmu. Dan apapun yang kalian perjuangkan ini, apapun itu sepertinya pelan tapi pasti membuahkan hasil yang sangat membuat kalian tuh bersyukur banget. Ada yang memang ada yang signifikan, ada juga yang pelan-pelan ya, seperti itu. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti akan ada perubahan baik tentang kehidupan ke arah yang lebih positif. Ini positif itu bisa pergaulan semakin positif, keuangan semakin positif, atau ada pekerjaan yang memang akan membuat kalian itu lebih baik ke depannya. Entah usaha, entah pekerjaan, entah apapun ya. Ada jalannya, intinya seperti itu. Dan ini bisa atas bantuan seseorang, atau mungkin istilahnya misalnya ada warisan, atau misal gini contohnya ya, mendapatkan warisan buat usaha, dijadikan buat usaha, atau apapun itu yang memang akan membuahkan rezeki untuk masa yang akan datang. Walaupun bukan untuk saat ini ya, tapi jalannya udah mulai kebuka. Ada perubahan yang memang membuat kalian menjadi orang yang lebih bahagia ya, hatinya atau pemikirannya. Dan mungkin akan ada yang mendapatkan kabar dari jauh teman-teman, misalnya ada saudara atau keluarga atau seseorang yang memang sangat berarti dalam kehidupan akan datang menemui kalian, dan itu membawa rezeki, membawa kabar baik ya. Atau kalian juga mungkin akan bepergian ke tempat yang jauh tapi berhubungan dengan peningkatan rezeki. Ada yang seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, dan juga yang berpasangan ya. Kita bahas yang berpasangan. Kalian semakin bijaksana, semakin tenang ya, semakin bisa menghadapi apapun itu dengan tenang, dengan saling menghargai ya, saling bersyukur, dan saling legowo lah. Kalaupun ada sesuatu yang memang tidak seperti yang kalian harapkan, jadi kalian tuh seperti udah mulai saling memahami kehidupan kalian. Misalnya gini ya teman-teman, misalnya rezeki ini membutuhkannya 100.000, tapi kok dapatnya cuma 50.000 misalnya, contoh aja. Tapi kalau udah mulai sadar bahwa itu mungkin rezeki saya, jadi nggak jadi pertengkaran, jadi malah justru saling istilahnya berpegangan tangan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Jadi bekerja sama ya teman-teman. Jadi kalian tuh seperti udah bisa menyingkirkan hal-hal yang toksik dalam pemikiran kalian, atau kalian udah bisa melepaskan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupanmu atau pergaulanmu, atau bahkan mungkin pemikiran atau kebiasaan kalian yang kurang baik itu udah mulai dilepaskan. Jadi itu udah semakin bijaksana, semakin tenang, dan semakin dewasa ya. Kedewasaan justru ini yang membuat kalian seperti ini, dan itu justru membuahkan hati kalian itu lebih tenang, lebih bisa memahami apapun kehidupan kalian, lebih banyak bersyukur ya, ikhlas menjalani kehidupan, dan lebih banyak saling menghargai dengan pasangan seperti itu. Dan otomatis itu justru membuat kalian ini menjadi lebih harmonis ya, dengan pasangan, dengan keluarga, seperti itu. Minum dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang mau minum silahkan minum dulu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak pencerahan yang Tuhan turunkan kepadamu atau limpahkan kepada teman-teman. Bisa hidayah, pemikiran yang sehat, yang cerdas, dan juga kebahagiaan. Seperti pencerahan, tercerahkan, jiwanya itu tercerahkan. Jadi banyak rasa syukur, banyak kebahagiaan ya. Apapun yang kalian inginkan itu banyak terbuka pintu-pintu untuk kalian mendapatkan itu. Jadi pintu-pintunya itu mulai terbuka, dan mungkin terbuka lebar ya, untuk kalian mendapatkan apapun yang kalian harapkan. Entah jodoh, entah keuangan, entah rezeki, atau mungkin bahkan pekerjaan. Tapi ada juga yang cita-cita yang akan tercapai, tapi juga ada yang akan, misalnya gini, kalian mungkin membutuhkan sesuatu atau menginginkan sesuatu akan kesampaian ya, seperti itu. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan apapun ya teman-teman, atau mungkin di sini sepertinya kalian ini akan ada yang mendapatkan kehidupan yang sangat lebih baik secara keuangan, rezeki, atau karir, atau ada yang memang tercapai ya cita-citanya atau harapannya. Misal ingin jadi pegawai negeri, PNS, CPNS, atau apapun itu ya teman-teman. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan harapan yang terkabulkan. Dan secara asmara ini banyak ya dari kalian ini yang akan mendapatkan seseorang yang bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan, dalam arti mungkin
akan dapat soulmate, akan dapat pasangan yang terbaik ya, atau mungkin akan mendapatkan jalan kehidupan yang sangat baik untuk masa depan kalian, tapi bisa juga akan menikah ya. Seperti itu teman-teman ya, sesuaikan saja. Kita ngebahas yang single parent laki-laki. Dulu di sini sepertinya banyak dari kalian ini semakin dewasa, semakin tenang, semakin tercerahkan hidupnya, semakin mandiri, bahkan semakin kuat dalam menjalani kehidupan. Kuat itu bisa secara pemikiran, keuangan, tapi bisa juga pondasi secara pengetahuan atau wawasan kalian itu untuk mencapai apa yang kalian inginkan ini sepertinya udah mulai banyak ya, misalnya pengetahuan kalian, ilmu kalian, atau apapun itu ya, sesuaikan saja. Dan secara cinta sepertinya akan ada komitmen. Mungkin ada dari kalian ini yang akan berkomitmen ya, mungkin akan menikah, akan memutuskan untuk berpacaran, atau memutuskan untuk bertunangan, atau mungkin ada yang ingin membuka usaha, tetapi memang ini butuh kerjasama ya, secara modal, tapi ini mendapatkan jalannya. Ada juga yang seperti itu, tapi memang ini lebih ke pendewasaan sih, pendewasaan jiwa, kehidupan, atau bahkan keuangan ya, seperti itu. Kalian menjadi orang-orang yang berkembang dan punya ketegasan dalam hidup. Jiwa kepemimpinannya kuat, bisa untuk diri kalian sendiri atau di instansi tertentu ya, atau usaha kalian sendiri, bisa juga seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini sepertinya lagi banyak pelajaran hidup yang kalian tuai. Ini bisa berhubungan dengan kekecewaan, bisa kekecewaan dari pasangan, dari orang terdekat, dari orang yang selama ini kalian sayangi, kalian bantu, atau mungkin dari apa yang kalian upayakan ini ternyata tidak seperti yang kalian harapkan, atau mungkin dimanipulasi orang atau dibohongi orang ya. Tetapi di sini justru kalian ini menjadi orang-orang yang berkembang. Ini bisa udah terjadi, tapi bisa juga sedang terjadi ya. Karena di sini sepertinya memang pembelajaran hidup yang membuat kalian tuh harus berkembang atau akan berkembang. Nah, secara cinta sepertinya kalian ini udah bisa memahami orang yang terbaik untuk kalian ini yang seperti apa. Kalau memang orang yang bersama kalian ini bukan yang terbaik, kalian ini udah bisa istilahnya memutuskan untuk tidak bersama dia lagi. Ya, seperti itu. Jadi semakin istilahnya mengerti apa yang kalian butuhkan, apa yang terbaik untuk kalian, dan kalian itu seperti udah bisa memanage perasaan atau kehidupan kalian sendiri. Jadi udah nggak tergantung lagi kepada siapapun kecuali Tuhan ya. Kalian tergantungnya sama Tuhan dan kemampuan kalian sendiri dan diri kalian sendiri. Jadi nggak tergantung kepada pasangan atau ke siapapun yang memang kadang-kadang mereka justru membuat kalian ini banyak tersakiti ya, karena mungkin dia dikirim oleh Tuhan sebagai pembelajaran hidup kalian ya, seperti itu. Ini seperti ada dari kalian ini yang memang banyak belajar dari kehidupan dan bisa memutuskan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ada juga kalau kalian lagi bermasalah dengan pasangan, sepertinya ada saling introspeksi diri sehingga pada akhirnya kalian tuh seperti memulai kehidupan baru yang lebih sehat ya, hubungan yang lebih sehat, dalam arti udah saling memahami, saling memperbaiki diri kalian masing-masing dan saling menghargai. Seperti itu sih teman-teman. Tetapi ini lebih ke jangan ceroboh dengan keuangan. Jangan biarkan kalian ini dimanfaatkan secara keuangan oleh siapapun, karena ini rentan sekali dengan kalian ini lelah karena kalian ini terlalu istilahnya membiarkan orang itu memanfaatkan kalian secara keuangan. Jangan biarkan kalian capek-capek mencari uang, tapi uang itu dimanfaatkan oleh orang lain ya, entah oleh orang yang ngakunya cinta sama kalian ya, pacar, pasangan, atau bahkan keluarga. Jangan ya teman-teman. Ingat kalian untuk masa depan kalian ya. Kalian juga punya tanggung jawab untuk hidupmu, mungkin untuk anak-anakmu ya. Jangan biarkan apapun jerih payahmu dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Seperti itu aja, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, subscribe, di komen ya, untuk mendukung channel aku. Sukses terus, bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.